Suami kamu lagi mancing di internet. Ini buktinya. Cantik 1000 semalam cukup nggak? Aduh, cuma denger kamu ngomong aja. Teman dekat pasti selalu nggak suka sama suami kamu ya. Aku coba pakai akun palsu aja. Dia langsung ketangkep orangnya gitu. Ngapain kamu coba-coba dia? Dia udah bilang sama aku. Itu temennya yang pakai HP dia sembarangan kirim. Alasan kayak gitu kamu percaya? Sebelum nikah aku udah bilang suami kamu nggak bisa diandalin. Sekarang buktinya udah jelas kamu masih nggak ngerti. Aku tahu suami aku. Kamu sih terlalu sensitif. Nggak usah ngomong lagi. Aku mau anterin dia cepetan pergi deh, teman baikku. Ada apa lagi sih sampai harus panggil aku keluar? Aku suruh orang cek catatan belanja suami kamu. Beneran nggak ada kerjaan lain ya? Sebagai teman dekat kamu, aku nggak bisa terus-terusan lihat kamu dibohongin. Tebak dia ngasih ke siapa aja. Semua itu udah dia bilang ke aku. Itu cuma basa-basi sama istri klien. Struknya udah aku lihat. Kamu nggak bodoh ya? Dia bilang kamu langsung percaya. Dia bilang nggak tertarik sama cewek lain. Lihat deh cewek-cewek yang like ini. Pakaiannya kayak apa sih? Ya. Itu nggak ngebuktiin apa-apa. Cowok kayak gitu kan biasa. Aku ada urusan dulu ya. Kamu boleh aja bodoh, tapi aku nggak bisa biarin cowok brengsek ini ngerusak kamu. Apapun yang aku bilang kamu nggak percaya. Ya udah aku bakal kasih lihat sendiri suami kamu kayak apa. Tante Wi papa aku kenapa? Apa kamu? Kamu ngapain sih? Ada anak di sini, jangan ngomong sembarangan. Xiao Bao, kamu main sama kakak Xiao Tong dulu sana. Ya baik. Aku ngomong gini karena aku anggap kamu teman. Aku takut kamu dibohongin sama Anze. Hui. Kalau kamu terus ngomong begitu aku bakal marah beneran. Kamu udah ngaruhin keluarga dan anakku. Minta tetangga anterin anak pulang dulu. Kamu ikut aku. Kamu bawa aku ke sini buat apa sih? Kamu di rumah aja jaga anak. Suamimu lagi asyik-asyiknya di dalam. Dia hari ini tugas luar kota. Kok bisa ada di sini? Ya udah ketok aja pintunya. Ketok aja nanti juga tahu. Emang kamu nggak pengen tahu kebenarannya? Mau jadi perempuan bodoh dalam pernikahan aja. Siapa sih ketok-ketok mulu? Maaf ya, room service. Kita nggak butuh. Berisik banget, tutup pintunya. Udah di depan pintu malah mau pergi. Kamu ini mikir apa sih? Kamu nggak percaya sama aku boleh aja. Tapi aku udah kasih bukti di depan mata. Kok kamu masih nggak mau ngadepin? Aku tahu. Apa? Aku tahu dia udah lama nggak setia. Terus kenapa kamu pura-pura nggak percaya sama aku? Nggak mau ungkapin dia? Hui. Bukan aku nggak mau ungkapin tapi aku nggak berani. Kalau cerai, aku bakal kehilangan semuanya. Tahun kita nikah. Emang kamu serius mau resign jadi ibu Aku rumah resign tangga? buat fokus urus keluarga. Ya aku udah mantap. Tapi nggak nyangka. Uang bulanan 5.000 nggak cukup buat kamu. Kamu belanja apa aja sih? Bukan gitu suamiku. Belakangan ini harga daging naik. Ada juga biaya les Xiao Bao suplemen orang tua. Udah. 5 tahun ini Hal-hal aku kayak kehilangan gini kemampuan nggak usah mandiri. dibahas lagi. Aku udah transfer. Iya, tolong pesanin setelan baru buat aku. Baik, Dan hematlah. ngerti. Aku pasti nggak bakal ngeluarin lebih bulan ini. Bahkan setiap uang yang aku Harus keluarin seizin dia. Papa, teman sekelasku Xiao Shito bilang, orang tuanya cerai. Cerai itu apa sih? Ya cerai itu artinya. Papa dan mama nggak tinggal bareng lagi. Dan kamu hanya bisa milih satu di antara papa dan mama. Cepat tidur. Urusan orang dewasa jangan banyak nanya. Cepat tidur, meskipun sekarang susah. Kamu bilang ibu Xiao Shito itu, ibu rumah tangga yang nggak punya kemampuan. Orang ngomong apa aja soal cerai, nggak punya uang. Akhirnya, bahkan nggak bisa rebut hak asuh anak. Kamu bilang dia punya apa? Tapi kalau aku ungkap, aku nggak cuma nggak bisa dapetin anak, bahkan hidup sehari-hari aja susah. Jadi, nggak punya kemampuan untuk melawan. Mending hidup aja gini nggak jelas. Paling nggak di luar kelihatan bahagia. Kenapa pulangnya malam banget? Makanannya aku panasin lagi ya? Gak usah, aku udah makan. Oh gitu. Aku sengaja bikin daging panggang buat kamu. Dagingnya aku beli pagi tadi masih segar. Xiao Bao bilang enak, coba deh. Abangnya kasih diskon lumayan hemat. Aku bilang gak mau makan. Setiap hari ngomongin hal-hal kayak gini, ada apa sih yang bisa dibahas? Hidup itu ya kayak gini. Nggak ada banyak hal yang menarik. Kamu juga tahu nggak menarik? Kamu tahu nggak? Aku setiap hari nggak perlu masuk rumah ini. Tahu aja kamu pakai apa, mau ngomong apa, malam ini masak apa. Karena kamu setiap hari berpakaian sama. Cerewetnya juga sama. Bahkan masakan setiap hari juga sama. Karena kamu orang yang tidak menarik. Rumah ini jadi tidak menarik. Suami. Apa? Kamu dengar aku bisa bantu kamu. Tenang saja. Aku akan buat rumah ini jadi menarik.
Tian Jiarong, kamu habiskan 80.000 dalam sehari. Kamu ngapain sih? Sayang, kamu sudah keluar belum? Tes. Suamiku di rumah. Nanti kita bicara. Istriku. Kayaknya lagi jatuh cinta. Istrimu tiba-tiba habiskan banyak uang untuk berdandan. Awalnya aku tidak percaya jangan-jangan ada orang Kamu lain. ngomong apa sih? Dia bukan orang seperti itu. Tapi dia terlalu... Kamu pakai parfum ya? Kamu kemana? Nggak kok. Mungkin bau detergen. Aku cuma ke pasar. Pakai parfum buat apa? Pasar ke rumah cuma 500 meter. Tapi langkahnya melebihi 10.000 langkah. Orang bisa bohong. Tapi data tidak pernah. Istri, kamu sudah mandi belum? Dan ekspresi manis itu. Aku cuma lihat waktu kita pacaran. Oh, nggak apa-apa. Cepat mandi saja. Dia pikir dia pintar. Membersihkan riwayat chat. Tapi dia lupa. Aplikasi taksi akan meninggalkan bukti yang lebih akurat. Banyak juga ketemu ya. Serius. Saya sudah memikirkan banyak hal. Sayang, akhirnya saya tidak pernah memikirkan. Tapi saya benar-benar akan melihat istri saya dengan mata kepala sendiri. Jadi datang Tian terlambat. Jiarong. Bersama pria lain. Siapa pria ini? Sayang, kenapa kamu datang? Ini seharusnya yang saya tanyakan padamu. Kamu tidak ada yang ingin jelaskan padaku. Saya datang untuk perawatan wajah. Perawatan wajah. Kamu baik-baik saja, kenapa perawatan wajah? Beberapa tahun ini, kamu semakin sedikit bicara padaku. Saya ingin merapikan diri kembali bekerja. Seperti ini, kita juga bisa lebih banyak bicara. Kamu pikir kamu bisa begini? Menir. Nyonya Wang bilang dia akan datang ke toko setengah jam lagi. Dan ingin Anda yang melayaninya secara pribadi. Oh, tidak masalah sayang, kamu datang saja. Sayang, mereka yang bekerja di salon kecantikan biasa bicara seperti ini pada pelanggan. Apakah kamu salah paham? Tidak. Kamu mau bekerja langsung bilang saja. Apakah saya tidak setuju? Begitu sembunyi-sembunyi. Jadi kamu setuju? Sayang, kamu baik sekali. Ternyata pria memang standar ganda. Suamimu sedang memancing online. Ini buktinya. Cantik 1000 semalam cukup. Hanya membiarkan dirinya sendiri berkhianat, tapi tidak membiarkan orang lain sedikit pun berkhianat padanya. Mereka menginginkan kelembutan istri yang baik. Cepat, ganti sepatumu. Saya sudah siapkan makan malam. Dan juga ingin menikmati sensasi kebaruan. Sekarang bukti sudah ada di sini, kamu masih tidak bisa melihat. Aku tahu suamiku. Masih berharap kau terlalu sensitif. Kau memang terlalu sensitif. Saling tidak mengganggu selamanya. Mengantarkan sup untuknya. Sudah. Tentang pertanyaanmu hari ini. Kedepannya kalau ada apa-apa langsung bilang saja. Yang dia pedulikan bukan perasaan kita, Hampir jadi lelucon. tapi gengsi dia sendiri. Ayo. Dan yang harus kulakukan adalah menghancurkan gengsinya sepenuhnya. Sayangku. Aku setuju dia bekerja, agar dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita ketemu nanti, kita bisa lebih bebas kan? Sekarang kau makin berani saja. Tidak takut suatu hari dia ketahuan. Lah terus kenapa? Kita kan cuma ngobrol. Dan kencan aja kok. Dia tidak akan tahu. Suami, Is. Kok kamu datang? aku datang interview. Bukannya kamu setuju aku boleh kerja? Aku lihat perusahaanmu sedang buka lowongan. Suamimu selingkuh dengan rekan kerja. Dan aku dengar, dia memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Jadi kamu harus kerja di perusahaannya. Kumpulkan bukti-buktinya, agar bisa menang saat bercerai. Tapi kamu tidak bilang mau ke perusahaanku. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku yang menyuruhnya. Ibu. Halo, aku ketua kelompokmu. Han Jialin. Atasanku, ternyata selingkuhan suamiku. Tidak menyangka sebenarnya aku yang mengizinkanmu masuk ke perusahaan. Kedepannya lihatlah aku dan Anze selalu bersama di kantor. Pasti kamu lebih tersiksa. Tentu saja aku tahu apa yang dia rencanakan. Terima kasih sudah memberiku kesempatan masuk ke perusahaan. Tapi sayangnya, aku bukan orang yang lemah seperti yang dia kira. Ketua Han bilang di grup, sore ini semua libur. Kecuali kamu, anak baru harus lebih banyak berusaha. Proposalnya dikumpulkan besok ya. Atasan menindas bawahan. Maka biarkan atasannya yang menanganinya. Tian Jiarong, kamu malah melaporkan kami bolos. Bahkan bilang proposal itu karyamu sendiri. Bukankah itu fakta? Lagi pula saat ini, kamu seharusnya sedang menjelaskan di kantor direktur. Cepatlah pergi. Udah dengar belum? Dia Dharma Sakra Istimewa karena ada hubungan dengan direktur. Kasihan juga si An. Dikasih mahkota hijau sama istrinya. Soal rumor itu, Apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan? Kamu sedang apa sebenarnya? pertama, aku akan membuktikan kesalahanku sendiri. Harus punya Aku ada keberanian hubungan untuk denganmu. menghadapi. Siapa bilang? Semua orang bilang begitu. Siapa bilang?
Rongrong, Mama, soal Anze ini, Mama merasa bersalah padamu. Gini aja, kasih nomor rekeningmu, aku transfer 1 juta. Sebagai ganti rugi. Suamimu punya hutang investasi 10 juta. Kalau dia transfer uang ke rekeningmu, itu sebenarnya memindahkan hutang. hadapi jebakan. Harus lebih bijak menghindarinya. Keluarga kok bicara uang jadi serasa jauh. Terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak akan menerima uangnya. Baiklah kalau begitu. Ya. Memanfaatkan kemunafikan mereka untuk mencapai tujuan kita. Suamiku, Ya, tolong kamu dorong bagian hardon. Kenapa belum ada jadwal wawancara untukku? mereka terlalu sibuk. Lagi pula, kan enak di rumah santai aja. Kan kamu sudah janji sama aku. Aku sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Cuma minta satu hal aja. Ibu, tolong kamu bantu meyakinkan Anze. Cepetan. Iya dong, kenapa kamu gak biarin Rongrong aja? Kamu harus dukung apa yang dia mau. Ya. Aku akan dorong lagi. Ibu ngapain sih? Tenang aja, wawancara juga gak bakalan keterima. Dia udah 5 tahun gak kerja. Mana ada perusahaan yang mau? Pura-puranya harus sempurna. Iya. Sekolah top dan banyak sertifikat. Tapi itu nggak ada artinya. Dunia kerja butuh kemampuan nyata. Kamu udah 5 tahun jadi ibu rumah tangga. Sudah terlalu lama terputus dari dunia Mereka kerja. pikir jadi ibu rumah tangga adalah kelemahan. Kasih aku 3 hari. Aku akan bantu ibu dapatkan Yozong. Tapi sebenarnya Yozong, justru ini kelebihanku. Gimana kamu tahu dia klien paling susah di pihak kita? Karena aku ibu rumah tangga. Jadi aku cukup teliti. Ciri ibu rumah tangga pertama, Yojiale. Karena cukup teliti Yojiale. Jadi bisa menang dengan cara tak terduga. Uang pewawancara. Di data tertulis klien ini merintis dari nol. Jadi yang paling dia pedulikan adalah risiko bisnis. Asal kita ubah perencanaan sesuai arah ini, pasti tidak ada masalah. Ciri kedua ibu rumah tangga, penuh energi. Bisa merawat anak yang rewel kapan saja. Begadang kerja lembur bukan masalah. Selesai. Kerjaan selesai belum kok ngobrol di sini? Tenang saja, saya sudah janji dengan klien. Hari ini saya harus temani istri saya, tidak sempat lihat kontrak. Ciri ketiga ibu rumah tangga, ahli menyelesaikan masalah. Senang bekerja sama dengan Nyonya Yo. Senang bekerja sama dengan Nyonya Yo. Kalau bukan karena Saya kamu tidak hubungi tahu saya. Suami saya menolak proyek bagus ini. Sayang. Gimana wawancara hari ini? Asal kita lakukan 3 langkah ini, hasil akhirnya tentu saja. Aduh, kok bisa sih? Lagi pula, kamu kan seorang manajer. Mau nggak? Bukan cuma perkataanmu saja. Atau kata Anda. Oh iya, saya mau telepon dulu. Pak Direktur, istri saya sakit saraf pasca melahirkan. Tolong minta wawancara untuk formalitas saja. Jangan merepotkan perusahaan. Terima kasih banyak. Sayang. Gak keterima juga nggak apa-apa kan? Saya bisa Saya makan. diterima. Oke, besok saya akan daftar masuk kerja. Suamiku. Saya keterima. Halo, saya ketua kelompokmu. Han Jalin. Atasan saya, ternyata orang yang dekat dengan suamiku. Gak nyangka kan? Sebenarnya saya yang memintamu masuk perusahaan. Kedepannya lihatlah saya dan Anze pergi bersama di perusahaan. Pasti lebih menyakitkan buatmu. Tentu saja aku tahu apa yang dia rencanakan. Terima kasih sudah kasih aku kesempatan masuk perusahaan. Tapi sayangnya, aku bukan orang yang lemah seperti yang dia kira. Ketua Han bilang di grup, sore ini kita semua libur. Kecuali kamu, pemula memang harus kerja lebih keras. Proposalnya dikumpulkan besok ya. Atasan menindas karyawan, maka biar atasannya yang urus. Tian Jarong, kamu berani lapor kita bolos kerja dan bilang proposal itu kamu yang buat sendiri. Bukannya itu fakta. Lagian sekarang ini, kamu seharusnya ada di kantor direktur untuk menjelaskan. Cepat sana. Dengar belum? Dia diterima Sakura Istimewa karena ada hubungan dengan direktur. Kasihan juga si An. Dicurangi sama istrinya. Tapi soal rumor itu, Bagaimana ceritanya di perusahaan? Kamu sedang apa sih? Pertama, aku akan buktikan kalau aku tidak bersalah. Harus berani aku ada hadapi. hubungan dengan kamu. Siapa yang bilang? Semua orang bilang begitu. Siapa yang bilang? Meisuk sini, director. Bukan kita yang ngomong sembarangan. Ada yang lihat istri, kamu datang ke perusahaan, cari dia minta penjelasan. Saling tarik-menarik lama juga. Aku cuma ngobrol sama istri direktur sebentar. Kalian bisa berimajinasi segitunya. Walaupun ini salah paham. Tapi katanya dia sebelum nikah sudah hidup bebas. Nggak salah kalau kita mikir macam-macam. Aku lihat dia sama banyak cowok. Iya, aku juga dengar dia. Kalian yakin mau bilang begitu? Apa yang kalian bilang tadi? Aku sudah rekam videonya. Kalau yang kalian bilang benar. Sebagai suami Rongrong, aku yang pertama dukung untuk pecat dia. Tapi kalau ini palsu, semua ini akan jadi bukti buat kamu. Katanya hubungan mereka nggak baik kok, malah bantu dia ya. Kedua, manfaatkan kelemahan manusia untuk cari teman. Tentu saja, kamu juga harus bantu aku. Di saat-saat kritis ambil buktinya. Lagi pula, ini yang mempengaruhi gengsi kamu. Pria itu yang paling penting itu gengsi. Semua itu kata Pak Han. Dia juga yang nyebarin rumor. Han Jilin,
Terakhir, Kamu berani banget sih. Lalu habisi mereka semua. Kamu di sini cuma mau pamer menang ya? Ngapain bicara menang kalah? Kita kan bukan musuh. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku cuma penasaran aja. Kamu suka dia apanya sih? Kayaknya nggak ada yang istimewa juga ya. Memang ibu rumah tangga. Cuma tahu urusan dapur aja. Dia tampan, lembut dan sopan. Kemampuannya oke. Banyak banget kelebihannya. Jangan-jangan kamu meremehkan dia. Bukan aku yang meremehkan dia, tapi kamu yang terlalu mengagungkan dia. Kamu suka dia karena tampan, karena aku yang urus semua kebutuhannya. Kamu bilang dia lembut dan sopan. Aku yang ajarin dari awal. Kamu bilang dia punya kemampuan oke, karena aku yang bikin dia nggak punya masalah. Semua yang kamu anggap sempurna, semua itu karena aku. Dan lagi, dia bisa ninggalin aku hari ini. Meskipun udah cerai dan sama kamu, dia juga bakal ninggalin kamu. Karena dia emang orang brengsek. Jadi, kamu hari ini berusaha rebut dia dan serang aku. Worth it nggak sih? Andai aja aku kenal kamu lebih awal. Aku mau ngomong sesuatu. Aku dan dia benar-benar tidak melakukan hubungan yang serius. Lagi pula kalian punya anak. Lebih baik kamu pertimbangkan lagi. istri aku salah. Aku benar-benar salah. Waktu itu aku hanya coba-coba. Aku juga tidak menyangka dia seperti itu. Jadi Aku wanita. bersumpah tidak melewati batas dengannya. Benarkah bisa memaafkan pria yang hanya selingkuh secara Beri aku emosional? kesempatan lagi ya, Kalau kamu mau kembali, kita bisa hidup tenang. Mungkin istri. beberapa wanita bisa memaafkan. Tapi aku dan dia benar-benar tidak melakukan hubungan yang serius. Ada atau tidak penting lagi. Aku tidak ingin menjadi seperti beberapa wanita itu. Pengacara Wang, tolong buatkan perjanjian cerai. Suami, apakah Xiao Bao sudah dijemput? Istri. Bukan katanya macet di jalan. Kok bisa cepat sekali kembali? Sepatu siapa ini? Ini. Aku tanya sepatu siapa ini? Kenapa kamu? Apakah kamu bawa wanita lain ke rumah? Rongrong, kamu salah paham. Anzi menggandeng kami untuk memberi kejutan ulang tahun. Sepatu itu milik pacarku. Anze, aku duluan ya. Iya baik. Istri. Aku ingin sendiri sebentar. Belakangan ini, istriku berubah menjadi orang gila. Awalnya, dia hanya Kok agak sensitif. tertawa senang sekali? Apa sedang cek dengan wanita lain? Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Itu cuma video lucu. Kali ini kamu beruntung. Lain kali hati-hati. Aku pikir, asalkan cukup toleran dan cukup memanjakan, dia akan perlahan membaik. Sayang, kita sudah lama tidak punya waktu berdua. Sayang, aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang bersemangat. Merawat rumah memang melelahkan. Aku akan belikan kamu beberapa set skincare. Tapi tidak disangka, Kamu ngapain sih? kecurigaan dan penolakannya semakin menjadi. Jangan selalu merusak suasana dong. Kalau tidak mau merusak suasana, cari orang lain aja. Yuk kita tidur di kamar terpisah. Tidak usah, teman dekatku sudah memberiku satu set. Kalau begitu aku belikan kamu yang lain. Aku bilang tidak usah. Satu set ini sudah cukup. Kalau begitu aku belikan kamu 2 set lagi buat cadangan. Bahkan jika aku bersikap sangat tulus. Sekeras itu, dulu juga begitu perhatian padanya. Tidak bisa membuatnya berhenti sedikit pun dari kecurigaan. Rongrong. Buka pintu, kita bicara. Tian Jiarong, aku bilang buka pintu keluar, kita bicara. Kamu yakin mau terus seperti ini? Kamu mau aku bagaimana sih? Tian Jiarong. Bisakah kamu juga mempertimbangkan dari sudut pandangku? Jangan menyiksaku setiap hari. Kita cerai saja. Kenapa sih? Bukannya kita sudah sepakat? Aku tidak bisa melupakan. Suami selingkuh secara emosional lalu ribut, tutup pintu. Aku memilih untuk memaafkan. Sayang, aku salah, beri aku kesempatan lagi ya. Tapi saat itu kamu tidak bisa berubah. Pilihan ini bukanlah akhir dari penderitaan. Tapi awal. Hari-hari berusaha melupakan. Kamu sudah bangun Dia sarapan jelas-jelas sudah lebih baik padaku daripada sebelumnya. siap? Si kecil juga sudah aku antar ke sekolah. Gerakan yang lebih intim sayang. Sudah lama kita tidak punya waktu berdua. Dan perhatian yang lebih penuh perhatian. Aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang bersemangat. Aku akan belikan kamu beberapa set produk perawatan kulit. Tapi aku tidak bisa mengendalikan gejolak di dalam hatiku. Apa kamu sedang ngobrol dengan wanita lain? Sudah lama kita tidak punya waktu berdua. Hanya bisa pura-pura merelakan. Berkali-kali menolak, kamu ngapain sih? Akhirnya aku tanya, kamu ini sepatu siapa? Aku juga menjadi seperti yang aku bawa wanita lain pulang. Aku sudah bilang sama kamu, kita berdua hanya sedikit mesra dalam percakapan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu terus-terusan mempermasalahkannya?
Masih bedakan hijau tua dan hijau muda. Kita sudah dewasa. Siapa yang tidak mengerti? Atau kamu berani bilang ketika kalian membahas topik pribadi, kamu tidak pernah membayangkan dia sedang mandi. Ketika kalian melanggar moral dengan tatapan mesra, kamu tidak pernah membayangkan dia dalam penampilan seksi dan menggoda. Ketika kalian terang-terangan berpelukan, kamu tidak pernah membayangkan adegan kulit bersentuhan dengannya. Aku lebih memilih kamu benar-benar melampaui batas. Istriku. Aku salah, maaf. Setidaknya begitu, aku bisa langsung menyerah. Istri. Kamu mengerti. Yang aku butuhkan bukan permintaan maaf. Jika kamu masih mempertimbangkan sedikit saja ikatan pernikahan kita, maka tanda tangani saja surat perceraian ini. Harta dibagi 50-50. Anak aku yang bawa. Kalau tidak ada keberatan, tanda tangan saja. Kesempatan hanya sekali, aku sudah memaafkanmu. Tidak ada cara untuk memaafkan diriku sendiri.